Oke. Nah, kita pagi ini mau bahas apa nih? Ya tentu saja bahas timnas menang. Sudah ada Bang Fenar Huta Barat, pengamat sepak bola. Selamat pagi Bang Fenar. Pagi, Bang Fe. Selamat pagi. Satu kata untuk timnas tadi malam. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Apa yang membuat luar biasa Bang Fe? Saya pikir begini ya, penampilan di mana ada perubahan pemain yang dimainkan oleh Patrick, terutama itu ada Egy, ada Kambuaya, ada Yakub Sayuri, ini tidak mengecewakan. Betul. Dan mereka tampil sangat luar biasa menurut saya, dan bisa mengimbangi para pemain yang lain yang sudah lebih lama bermain untuk timnas. Dan saya melihat memang perubahan yang dilakukan ini walaupun memang tidak 100% ya perfect penampilan Indonesia, tetap juga masih sangat sulit untuk bisa mengalahkan China. Tapi saya pikir ada satu warna-warna yang menarik yang saya lihat memang dengan keberanian bermain tiki taka antara Egy, Ole, Betul. di flank kanan sangat luar biasa ya. Artinya kepercayaan diri itu ada karena kita bermain sebagai tuan rumah dan kita memang perlu poin 3 dan itu mereka tampilkan. Walaupun akhirnya babak kedua kita agak sedikit kena pressure nih. Karena udah bisa masuk menit 70 itu udah agak menurun ya pemain. Apalagi dengan masuknya pemain nomor 10 Cina juga sekaligus mempertajam lini depan Cina. Nah, itu perubahan yang dilakukan itu saya pikir memang sangat drastis apa yang dilakukan oleh China. Pelatih juga pintar melihat di mana sudah ada kelonggaran di sektor tengah. Nomor 10 itu sangat merubah permainan China dan sangat menekan. Jadi saya pikir ya itulah memang ya namanya sepak bola, perubahan akhirnya pergantian pemain bisa sedikit membantu kita untuk bisa tetap bertahan. Oke, tahan dulu Bang Fenat karena kita juga punya satu narasumber lagi melalui Zoom. Ada Ayu Lydia Agustin Meok, mantan timnas wanita. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi. Ayu, best moment tadi malam buat Ayu pada bagian mana nih? Ole ngegolin sih, itu luar biasa banget buat aku. Ya, sepakat karena itu ya. momen yang menentukan Indonesia bakal ada peluang lagi atau enggak untuk lolos ke Piala Dunia. Oke, Lydia sebagai mantan timnas wanita juga melihat bagaimana perjuangan timnas Indonesia malam tadi, seperti apa komentarnya? Komentarnya luar biasa karena aku lihat pelatihnya juga berani ngeluarin pemain-pemain baru untuk dikasih menit bermain tentunya. Dan aku lihat Egy, Kambuaya luar biasa memanfaatkan peluangnya untuk kita bisa mendapatkan kesempatan penalti. Itu luar biasa banget buat aku. Lydia, kalau kita lihat malam tadi Patrick Kluivert skuadnya lebih didominasi oleh pemain-pemain yang juga bermain di Liga 1 ya. Seperti apa mungkin tanggapannya sebagai timnas juga melihat adanya masa depan yang cukup cerah bagi pemain-pemain kita yang berlaga di Liga 1, Lydia? Betul banget, tapi menurut aku itu hal yang bagus untuk pemain-pemain Indonesia. Walaupun kita ada pemain naturalisasi, tapi kita bisa menunjukkan juga bahwa kualitas pemain dari Indonesia Liga 1 itu nggak kalah beda. Mereka bisa menampilkan permainan terbaiknya. Aku lihat Egy bisa bermain dengan baik kemarin, bisa tiki taka sama Ole. Terus ada Kambuaya luar biasa banget dia. Mainnya kemarin ada Sayuri juga dia konsisten dan tanggung jawab di lini pertahanan. Iya, mungkin Bang Fenat sepakat dengan Lydia mengenai performa dari Egy? Ya saya sepakat ya, tadi kita udah di awal juga saya sampaikan itu, ya saya juga melihat di sini. Menariknya adalah bagaimana Yakub Sayuri ya, dia bermain di Malut United itu biasanya bermain sebagai pemain penyerang ya. Tapi kemarin agak sedikit ditarik ke bawah menjadi wingback kiri atau juga fullback kiri, kanan maksud saya. Tapi dia menampilkan penampilan sangat luar biasa. Artinya chemistry antara Yakub, antara dengan Egy, dengan Ole ini terjalin sangat bagus. Karena serangan pertama kita di babak pertama itu dominan dari sektor kanan. Di sektor kiri nggak terlalu kelihatan, kecuali babak kedua ya. Barulah di situ kelihatan bagaimana permainannya dari Verdong dan juga Kambuaya. Ini sedikit bisa mendominasi di babak kedua. Tapi Ricky Kambuaya juga menurut catatan saya bagaimana dia cukup baik ya ketika Indonesia kehilangan bola. Dia menutup pergerakan dari pemain Cina bagaimana? Betul. Nah ini menariknya ya, pemain ini mempunyai karakter bisa menyerang dan bertahan dengan sama baiknya ya. Kemarin itu kalau kita lihat, kalau dari formasi itu 3-4-2-1, kadang-kadang bisa jadi 3-4-3, di mana Kambuaya ini bermain fleksibel, bisa ke tengah, bisa bermain sebagai flank kiri, dan ini menarik ya, buat Kambuaya ini pertama juga dia bisa bermain di flank kiri. Tapi ini kaget nggak kalau saya ketika menonton sepertinya Egy Maulana yang menurut saya menjadi MVP, tapi memang semua oleh Romeni tentunya menjadi cetak gol tunggal membawa Indonesia. Tapi kalau menurut catatan Bang Fe seperti apa? Kalau saya melihat mungkin kita agak sedikit berbeda ya pandangannya. Kalau saya melihat justru kalau buat saya pribadi konsistensi, kalau saya memilihnya Joe Pelupesi. Ini menarik nih. Lah ya, karena Pelupesi bermain menurut saya menjadi kunci sektor tengah, dia bermain sangat stabil dan juga bermain sangat simpel ya. Menjadi jangkar di sektor tengah, menjadi DM
nomor punggung 6 yang bisa menjaga keseimbangan permainan. Menetralisir Tapi ya. biasanya memang kalau yang namanya pemain terbaik biasa kalau nggak mencetak gol, mungkin Emil nunjukin skill gitu kan. Kemarin kan Ole kan main skill kan luar biasa ya. Betul. Jadi menurut saya siapapun itu, tapi yang penting poin 3 buat Indonesia. Ya kalau dari sorotan saya tadi malam itu Iya. Emil Audero nih, Bang Nah, Renat. beda lagi ya. Iya. Di awal-awal itu belum terlalu nyetel nih kayaknya. Betul. Tapi kalau Andi Kumala, Emil Audero kayaknya ada sentimen pribadi kalau menurut saya Langsung nih, pipinya bukan ya. permainan kayaknya ya. Iya, saya setuju juga. Emil juga sangat luar biasa ya, terutama di babak kedua ketika dia ada save tuh yang Betul. yang tendangan yang sangat bahaya itu, saya pikir itu nyaris gol ya. Tapi dia bisa menyelamatkan dengan begitu bagus sehingga akhirnya juga dia emosional ketika banyak peluang yang terjadi di gawang dia dan akhirnya dia meminta pelatih untuk cepat melakukan penggantian di sektor tengah. Dan menurut saya Emil tampil luar biasa ya. Artinya dia bisa memberikan menjawab tanggung jawab yang diberikan kepada dia dengan penampilan yang sangat luar biasa. Oke. Lydia ya, kita balik ke Lydia. Kalau Lydia bagaimana? Sepakat dengan Andi Kumala yang kayaknya terkesima dengan lesung pipit dari Emil Audero atau seperti apa? Ya benar, Emil awal-awal Emil benar-benar aku ngelihatnya dia agak kurang on ya. Iya. Tapi setelah dia nepis tendangan yang pojok banget itu luar biasa banget. Dia bisa menunjukkan bahwa dia juga punya kualitas untuk timnas Indonesia. Iya, Lydia kalau sebagai mantan pemain timnas juga, bagaimana Anda melihat pemilihan pemain-pemain yang dipilih oleh Patrick Kluivert ini? Menurut aku pemilihan pemainnya udah luar biasa karena kita bisa lihat pertandingan kemarin pemain-pemainnya bisa menunjukkan dan aku juga sama kayak Bung Fernat ngelihat Pelupesi luar biasa dengan mengumpan bola. Pelupesi mainnya simple, dia bisa membaca permainan situasi dan semua pemain aku ngelihat oke. Cuman emang aku sedikit ada masukan. Mungkin untuk kita kurangnya masih di finishing. Kita banyak punya peluang tapi finishing kita masih kurang gitu. Baik. Kalau saya juga cukup setuju dengan apa yang disampaikan oleh Lydia yang mungkin juga melihat bagaimana peluang-peluang Indonesia di babak pertama ini terlihat kosong untuk di lini depan. Begitu ya mungkin Lydia ya? Oh, iya Iya. betul. Cuman finishing kita masih kurang untuk pertandingan kemarin. Kita banyak sekali punya peluang dan kita kurang di transisi dari bertahan ke menyerang itu kita kurang memanfaatkannya, kita kurang cepat. Baik. Baik. Bang Fei melihatnya seperti apa? Saya agak setuju. Iya, saya Lumayan setuju ya kalau memang dikatakan finishing. Tapi ini dalam sepak bola ya. Oke. Bagaimanapun setiap peluang itu tidak selalu bisa menjadikan gol. Iya. Kita lihat di babak pertama juga ada peluang dari Ole, Iya. dapat bola terupas dari Tom Haye, dia cut inside, placing kaki kiri. Iya. Ini memang agak sedikit lemah. Tapi paling tidak momen itu memang dia dapatkan untuk berusaha mencetak gol. Tapi namanya sepak bola ya. Apapun itu, saya setuju. Yang namanya finishing, memang harus bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Oke. Tapi dengan positioning kiper yang tepat, yang bagus, kadang-kadang juga bisa mementahkan peluang kita. Ya. Bahkan di babak kedua, kalau menurut saya yang sangat-sangat benar-benar bisa menjadi peluang terbaik itu pada saat Beckham main. Dia memberikan umpan kepada kalau saya tidak salah Kevin Dix ya, Ya. melakukan placing, itu pun masih diblok. Artinya memang betul ya, setiap orang mempunyai momentum untuk bisa mencetak gol, tapi juga kesigapan kiper biasanya penempatan sangat bagus. Kadang-kadang sulit juga kita bisa mencetak gol. Jadi ya, walaupun bagaimana kita tetap mendapatkan poin dengan penalti, Ya. itu udah maksimal menurut saya. Iya, berbicara mengenai Kevin Dix dan Beckham Putra yang masuk di menit-menit Iya. terakhir itu Iya. nanti dampaknya seperti apa kita akan bahas, tapi kita Iya. jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi spesial Idul Adha.